Siapa yang menyangka jika ternyata film KKN di Desa Penari resmi menjadi film paling laris di Indonesia? Bayangkan saja, kabarnya sudah ada 9,2 juta lebih penonton yang menyaksikan keelokan Bandara Wuhi. Walau film ini terbilang telat karena tayang 2 tahun sejak rencana awal rilis, nyatanya minat penonton film Indonesia terhadap film ini masih terbilang sangat tinggi. Belum lagi, selama 2 tahun penundaannya, banyak orang yang membuat konten tentang film ini di berbagai sosial media. Sehingga, secara tidak langsung, promosi film ini pun terus berlanjut. Kesuksesan film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini pun menjadi sebuah angin segar bagi dunia perfilman Indonesia. Bahkan, ada harapan yang muncul bagi para penulis yang rajin membuat cerita di Twitter. Dan mungkin saja mereka ingin mengikuti jejak Simple Man, sang penulis misterius. Kesuksesan film KKN di Desa Penari ini pun diikuti oleh film The Doll 3 yang disutradarai oleh Rocky Soraya. Film horor yang dibintangi oleh Jessica Mila dan Wingky Wiryawan ini berhasil menarik minat sekitar 1,7 juta pasang mata untuk datang ke bioskop. Hal ini pun membuktikan bahwa film horor masih memegang tahta tertinggi untuk genre film di Indonesia. Dan setelah kedua film ini tayang, kabarnya akan ada berbagai film horor lain yang siap berlayar di bioskop Indonesia dalam waktu dekat. Apa saja? Mari kita simak videonya sampai akhir. Yang pertama adalah film Ivana. Bukan hal yang baru lagi bagi film-film di Danur Universe untuk meraih jutaan penonton di bioskop. Film pendahulunya, Danur 1 dan Danur 2 pun masing-masing ditonton lebih dari 2,5 juta penonton di bioskop. Wajar saja jika harapan penonton akan sangat besar pada film Ivana ini. Singkat cerita, hantu Ivana Van Dyke berkenalan dengan Ambar, seorang gadis tunanetra yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal kasat mata. Diceritakan bahwa Ambar dan keluarganya yang harmonis itu sedang berlibur. Ternyata, Ivana adalah hantu yang menyimpan dendam kepada keluarga-keluarga Melayu karena kehidupan di masa lalu yang menjadi korban ketidakadilan pemerintah saat itu. Amarah dan kesalnya pun ia luapkan kepada Ambar dan keluarganya. Kisah tentang Ivana ini sebelumnya telah ditulis oleh Risa Saraswati dalam novel berjudul Merutih Berang Ivana Van Dyke. Buku ini mendapatkan respon yang luar biasa dari para pembaca kisah horor tanah air. Akhirnya, buku ini pun akan difilmkan dan akan dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 14 Juli 2022. Selanjutnya, ada film sequel Pengabdi Setan yang diberi judul Pengabdi Setan 2, Komunion. Di film yang kedua ini, Joko Anwar lebih memperlihatkan keterlibatan sang ibu di sekte penyembah setan. Plot di film kedua ini pun berubah. Jika sebelumnya serangan para hantu ada di rumah mereka, di film yang kedua ini mereka diceritakan sudah pindah ke rumah susun. Namun, ternyata kepindahan mereka tidak serta-merta mengakhiri teror dari para hantu. Jika film pertamanya berhasil mempertemukan 4,2 juta penonton bioskop dengan sang ibu, kira-kira berapa ya penonton untuk film yang kedua ini? Sangat menarik untuk ditunggu, karena ekspektasi penonton terhadap film yang kedua ini pun pasti lebih tinggi dari yang pertama. Film Pengabdi Setan 2, Komunion, direncanakan akan mulai tayang di bioskop pada tanggal 4 Agustus 2022. Setelah film Pengabdi Setan yang kedua, nampaknya bioskop kita akan masih diteror lagi oleh hantu berikutnya. Iya, dia adalah pocong. Bagi kalian yang lahir tahun 80 atau 90-an, tentunya kalian akan masih ingat bagaimana rasanya diteror oleh pocong Mumun dan pocong Jeffrey. Setiap hari, mereka tidak pernah absen neror kita di serial Jadi Pocong yang tayang di sekitar tahun 2002 silam. Setelah 20 tahun berlalu, serial ini pun akan di-remake menjadi sebuah film bioskop yang diberi judul Mumun. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani. Selain itu, film ini pun akan dibintangi oleh Acha Septriasa, Dimas Aditya, Mandra, dan aktor kawakan lain. Jangan lupa, film Mumun ini dijadwalkan tayang pada 1 September 2022. Terakhir,
ada sequel dari salah satu film horor legend tahun 2000-an. Apalagi kalau bukan Keramat. Film Keramat ini terbilang beda dari horor Indonesia pada umumnya, karena film ini dibuat seolah-olah ini adalah sebuah film dokumenter dari kejadian nyata. Tentu saja, teror dan tegang yang dihasilkan film Keramat ini pun begitu nyata. Memang belum banyak informasi yang didapat mengenai film Keramat yang kedua ini. Namun, belum lama ini tim produksi sudah memperlihatkan poster film dan para pemainnya. Memang ada berbagai pro dan kontra mengenai dibuatnya sequel film Keramat ini. Namun yang pasti, kemunculannya sudah dinantikan oleh banyak penggemar film horor di Indonesia. Nah, itulah dia beberapa film horor baru Indonesia yang sudah tayang dan juga akan tayang. Rasanya akan sangat sayang sekali apabila kita melewatkan film-film ini di bioskop. Terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe agar terus mendapatkan update film terbaru di channel YouTube Cari Films. Sampai jumpa!